Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan ayat berikutnya, ayat 26 dari surah Al-Baqarah. Innallaha la yastahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, itu tidak merasa malu atau tidak merasa segan, ayat riba, untuk membuat perumpamaan, untuk membuat masalan, suatu perumpamaan, atau masalah ma ba'udotan, seperti perumpamaan seekor nyamuk. Fama, kemudian sesuatu, fauqaha, yang lebih kecil dari ba'udoh. Sesungguhnya Allah tidak segan atau tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil. Karena apa? Karena yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau tidak menjadikan apapun yang ada di
alam semesta ini dengan sia-sia. Semua ada manfaat. Maka menyikapi ciptaan-ciptaan Allah seperti itu, nyamuk, tengu, apalagi hayawan-hayawan yang kecil-kecil itu, fa'amal ladina, maka adapun orang-orang amanu yang beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahui annahu, bahwa semua ciptaan Allah tadi itu, masalah-masalah itu, al-haqqu, perkara yang benar, perkara yang nyata, mirrobim, dari Tuhan mereka. Jadi Allah membuat itu semua bagi orang mukmin itu adalah hak. Lawannya hak adalah batil. Artinya kalau batil itu sia-sia, kalau hak itu berguna. Jadi semua yang Allah ciptakan itu ada gunanya. Tapi sebaliknya, wa amal ladina, adapun orang-orang kafaru yang kufur, fayaquluna, maka mereka akan berkata, madza, apa ini? Aroda, yang dikehendaki Allah oleh Allah. Apa yang dikehendaki Allah bihada, masalah dengan ini, perumpamaan-perumpamaan ini. Iki apa Gusti Allah gawe coro? Iki apa Gusti Allah bikin nyamuk? Jadi bagi orang-orang yang tidak beriman, nggak guna, mikirnya gitu. Mikirnya seperti itu. Sehingganya dari kejadian itu gampang. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yudillu, Allah akan menyesatkan bihi, dengan ciptaannya tadi itu, katsiran, orang banyak, wa yahdi, dan Allah pun akan menunjukkan bihi, dengan ciptaan-ciptaan itu, katsiran, kepada orang banyak. Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah Allah itu menyesatkan dengan ciptaan-ciptaannya itu, ilal fasirin, kecuali kepada mereka-mereka yang fasik. Nah, kadang-kadang kalau kita ini lihat toh, jane nyamuk ini fungsinya apa? Nyamuk itu merugikan apa menguntungkan? Bukan merugikan atau menguntungkan, mengenakkan atau tidak mengenakkan. Waya turu angkler, dicokot nyamuk apa dihisap nyamuk ini? Apa digigit? Nyamuk ini apa ndek cangkemnya ya kayak sedotan ini. Padahal itu menunjukkan kalau ruangan itu banyak nyamuknya, berarti ruangan itu pengap dan udara, sirkulasi udara tidak lancar. Nah, kalau pengap pasti itu tempatnya penyakit. Nah, kita ngeri weh. Berarti banyak nyamuk berarti lembab. Nah, lembab berarti udaranya tidak normal. Kalau udah tidak normal, maka menjadi pertumbuhannya penyakit-penyakit, kuman-kuman yang tidak kasat mata, yang kita tidak bisa melihat. Makanya dalam sebuah hadis itu Rasulullah menyampaikan, bakarlah kain-kain yang sudah usang. Jadi gombal sing wis kotor-kotor kuwi aja ditumpuk ae ngono. Dibakar saja. Kenapa? Karena di situ banyak penyakit. Kecuali memang barang digawe ngepel, harus dicuci dan sebagainya. Terus kita juga bisa melihat dengan adanya jasa ternik, istilahnya barang kecil-kecil itu bagi petani sangat berguna. Kamu bisa melihat tanah itu subur atau tidak, coba dipacul, enak cacing enggak?
Kalau ada cacingnya, tanah itu subur. Tapi legane cacingnya, berarti sudah banyak zat kimia yang membunuh seperti itu. Angel, tanamnya apa-apa susah. Jadi semua jadi tanda. Kamu bikin kolam, si anyar, gitu. Ojo ke susu di iwak, lihat dulu ada jentik-jentik enggak. Kalau jentik-jentik hidup, berarti sudah bisa diisi ikan. Jadi semuanya itu ada manfaatnya. Cuma manusia kadang pikirannya belum sampai. Bahkan sekarang itu gara-gara nyamuk wong sugih. Sapa kuwi? Nah, aku yang punya vape, punya vape, punya baygon, itu kan sugih kabeh. Gara-garanya nyamuk. Nah, coro, tahu coro, kecoa, ya kan? Dalam kitab Nawadir itu ada sebuah kisah. Jadi ada seorang raja yang apa ya, cara wong ngono kuwi super super apa? Nek jaga kebersihan tuh kebacut lah. Jadi era zaman itu kan berbeda dengan sekarang. Nah itu di istananya itu banyak kecoa, coro-coro. Jadi gersu loh. Sebenarnya Allah itu bikin kecoa buat apa tuh? Bikin kotor saja. Nah itu. Dilalah dalam Nawadir, tapi dalam kitab Nawadir, An-Nawadir. Dilalah suatu ketika si raja ini kena sakit kulit, gatel. Susiroto sampai ke wajah. Udah macam-macam dokter, masuk rojo boresennya lucu. Rojo kan tampilnya kan gagah, bersih. Nah, tukang menjaga kebersihan tapi dia sendiri kena koreng, gitu, urapan, malu. Saben-saben dokter suruh nambani, ndak sembuh-sembuh. Hingga satu ketika antara putus asa barang. Nah ini dia sedang di balkon apa namanya, balkon istananya ini. Akhirnya ada orang penjaganya itu bilang, wahai raja, ada orang gembel teriak-teriak di luar. Dia bilang kecoa, kecoa, dan maksa mau masuk. Sudah berulang kali diusir, masih tetap saja nekat mau masuk. Akhirnya rajanya itu teringat, apa ini obat barangkali, gara-gara saya dulu sering ngumpat, kecoa ini nggak ada gunanya, macam-macam. Akhirnya ini dituruti, tanyai orang itu tadi maunya apa. Akhirnya dibilangi, suruh rajamu itu membakar kecoa, dibakar, kemudian abunya tuh suruh diblonyoh-blonyoh nih, kasih minyak. Tuh, setelah dituruti ternyata sembuh. Nah ini makanya yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah akan menyesatkan dengan barang-barang yang kelihatannya sepele itu orang yang banyak. Demikian juga Allah juga menunjukkan karena barang itu kepada orang banyak dan tidak ada yang tersesat melainkan orang yang fasik. Jadi seperti itu. Jadi intinya tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini kecuali memiliki suatu manfaat. Seperti itu. Karena nggak boleh ngenyek, nggak boleh ngenyek, nggak boleh menghina ciptaan Allah. Nah terus bagaimana? Ya kalau memang dibasmi, memang itu membawa bahaya bagi kita dalam hal tertentu. Tapi dalam hal yang pasti ada manfaatnya. Dan banyak
Banyak. Kayak di sawah itu apa namanya? Dulu kalau di sawah itu kan banyak ular toh. Nah, kalau ada ular, maka tikus pasti berkurang. Kenapa? Karena tikus itu musuh alaminya ular. Loh sekarang orang-orang itu ular-ular sawah itu kan nggak ada bisanya. Ular sawah. Nah, malah ditangkap, digoreng. Ya repot. Akhirnya tikusnya beranak pinak tidak ada kendali. Nah, dulu kamu tahu burung ini, burung apa? Burung hantu kalau istilahnya. Burung hantu itu juga sama. Makanan utamanya itu tikus. Tikus perginya kan malam. Burung hantu itu. Burung hantu itu keluarnya kan malam hari. Nah, sekarang burungnya dicekeli. Katanya membawa sial. Jadi burung hantu. Padahal itu sangat berperan untuk menjaga ekosistem. Makanya dalam ayat yang lain, semua kerusakan di muka bumi ini adalah buah dari perbuatan tangan-tangan manusia. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin. Nah, terlihat nyata kerusakan di muka bumi karena hasil tangan-tangan manusia. Nah, ini Pak, santri ini harus punya kreativitas menjaga ekosistem sesuai lingkunganmu. Sesuai lingkunganmu. Ada beberapa amalan yang mana amalan itu walaupun orang itu sudah mati tetap mengalir pahalanya. Di samping yang 4 itu loh. Di samping sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, terus apa? Doa anak soleh. Ada lagi. Yang pertama adalah orang membuat sumur. Orang membuat sumur yang mana sumurnya ada airnya, airnya dimanfaatkan orang banyak. Selagi sumur itu masih dipakai, walaupun orangnya sudah meninggal, itu menjadi jariyah baginya. Nih, termasuk amalan yang lestari. Yang kedua, orang menanam pohon. Orang menanam pohon. Orang menanam pohon itu dinilai seperti orang yang bersedekah. Tidak ada tanaman yang dimakan atau buahnya dimakan oleh makhluk Allah, melainkan bila orang tersebut ridho, itu akan dicatat sebagai sedekah. Jadi lek nandur pari, ya ngusir manuk ya ngusir manuk, tapi kalau sudah ditutuli ya ikhlaskan, maka itu menjadi sedekah. Yang ketiga, orang membangun jalan. Bangun jalan atau mengikhlaskan tanahnya untuk jalan. Itu selagi ada orang lewat di situ, maka orang itu walaupun sudah meninggal, dia tetap dapat pahala kebaikannya itu. Terus apa lagi? Orang membangun jembatan. Membangun jembatan. Sama. Selagi masih ada orang menggunakan itu, maka akan terus lestari. Terus orang membuat saluran air. Saluran air itu juga akan lestari pahalanya. Jadi namanya orang berbuat baik itu ya tidak harus diketahui orang. Semua gaya api, buat baik saja. Tidak perlu mau berbuat baik harus menunggu orang lihat, tidak usah seperti itu. Jadi kalau kamu kepingin pahalamu mengalir terus, menanamlah
Ini contoh sekarang. Ini wit apa kayak wit jambu. Jambu itu dulu yang mencangkok namanya Mbah Katijo. Mbah Katijo itu rumahnya di Makapak sana. Pokoknya kalau nanti pindah saya mau nyuruh pohon jambu. Akhirnya situ kan kecil besar. Sakmene kabeh tahu ngledusi. Kecut-kecut barang pangan. Ini sumbangannya Mbah Katijo. Bisa untuk berteduh, bisa untuk sedekah oksigen. Loh, ganjaran tok ini. Pahala semua. Pohon mangga kuwi. Ini meskipun belum berbuah, kadang buah orang tahu gede entek. Itu sumbangannya sapa? Sumbangannya Kang Arik sing nandur biyen. Kepala pondok yang kapan lalu itu. Sekarang kepala pondok sekarang mau program apa? Nandur apa kowe? Itu kenang-kenangan. Selagi ada orang yang mengambil manfaat dari itu, hawa sejuknya, ada oksigen, ada buahnya, itu menjadi sedekah orang yang menanam. Ini. Jadi semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini ada manfaatnya. Hanya saja kita saja yang kadang-kadang belum mampu mempelajari atau merumuskan nilai manfaatnya itu. Nah, terus kita lanjut. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Alladzina orang-orang yang kuduna yang merusak ahdallahi janjinya Allah, perjanjiannya Allah. Dimisakihi, dimisaki sesudah janjinya Allah itu kuat. Wa yaqta'una dan mereka pun memutus ma amarallah, apa yang Allah perintahkan bihi, yang mana Allah perintahkan ayusola untuk disambungkan, memutus sesuatu yang diperintahkan untuk disambung, keluarga, kekerabatan. Terus wa yufsiduna fil ard, merusak atau berbuat kerusakan. Ulaika, mereka itulah humul khosirun, orang-orang yang rugi. Jadi orang yang fasik yang disesatkan Allah itu siapa? Siji, orang yang merusak janji. Apa janjinya? Janji iman. Aku Islam, baru malah murtad. Terus memutuskan apa-apa yang diperintahkan untuk disambung. Memutuskan kekerabatan, memutuskan persahabatan. Itu termasuk orang-orang yang disesatkan Allah tadi itu. Ditambah wa yufsiduna fil ard, orang-orang yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Dari 3 poin ini, satu, orang yang murtad atau orang yang asalnya muslim terus tidak muslim, ini orang yang sudah mengetahui kebenaran kemudian sengaja berbalik untuk menikah agamanya. Kebanyakan orang yang seperti ini berbaliknya karena ada nilai material, karena mengikuti istri atau mengikuti suami, ya, urusan dunianya, karena biar dapat pekerjaan, karena dapat macam-macam. Nah, ini kenapa? Ya, orang seperti itu ya jangan kita salahkan 100%. Kita juga harus introspeksi kita sendiri.
kita punya saudara miskin, terus kita nggak peduli, akhirnya mereka pergi keluar dari Islam. Yang salah satunya kita sendiri. Kita sendiri. Makanya kalau manajemen zakat itu betul-betul diterapkan, insya Allah orang Muslim itu makmur. Jadi lek uang megawe, sama tak warai. Uang megawe lek pengen sukses. Uang megawe itu kebiasaannya pengennya apa? Hah? Bentuk untung, iso gawe omah, iso iki, ngono kan? Coba dirubah pikirannya. Bekerjalah betul-betul untuk memenuhi kewajiban sebagai orang Muslim. Contoh, aku mau menjadi seorang muzaki. Jangan hanya menjadi mustahik. Jangan hanya jadi orang yang terima harta zakat. Sekali-kali saya kepengen jadi orang yang bisa zakat. Orang bisa zakat berarti punya duit. Orang kalau punya uang, uangnya lebih 1 nisab, maka dia wajib zakat. Maka bekerjalah untuk itu. Ada seorang pengusaha percetakan di Semarang. Namanya Toha Putra. Sing kitabe ada namanya Quran. Itu tiap tahun kalau rapat komisaris istilahnya, pemegang saham, rapat pemegang saham RUPS, rapat umum pemegang saham. Ini yang ditargetkan itu adalah tahun depan berapa target zakat yang kita keluarkan. Coba ya. Contohnya sekarang, kalau zakatnya itu perdagangan, niaga, maka nilainya adalah sama dengan 90 gram emas. Sekarang 1 gram emas berapa? Piro 500.000 mana ya? Berarti kalau 90 gram setara piro? 45 juta. Kalau kamu punya uang setahun tidak berkurang, bahkan lebih, melebihi itu, maka kalian wajib mengeluarkan zakatnya senilai 2,5%. Maksudnya bagaimana ini? Kasih 2,5%. Kalau 1 juta hitungannya itu 25.000. Berarti 40 juta. Berarti zakatnya kalau 40 juta berapa? 1 juta. Kalau 4,5 juta, piro? Ya sing setengah itu piro? Selawe aku ping loro. Selawe aku ping karo 15. Berarti 1 juta. Piro? Yang 5 jutanya berapa? 1.125.000. Itu zakatnya. 1 nisab 45 juta. Nah sekarang tinggal dihitung. Awalnya saya kepingin nanti zakat saya untuk tahun ini mencapai 10 juta. Ya berarti kamu harus bagaimana berusaha agar nilai keuntungannya meningkat berapa? Kalau zakatnya 10 juta berarti berapa itu? Piro? 10 juta ping piro? 20.000 dibagi 10 juta bagi 20.000 piro? Piro? Oke. Jadi seperti itu. Kalau tujuannya dengan seperti itu, nah inilah nanti insya Allah ada berkahnya.
Jadi agar niat bekerja kita ini benar, diniatkan seperti itu. Atau kita niatkan, saya mau bekerja di catatan saya keuntungannya bisa untuk ibadah haji. Nah, itu. Jadi semua diarahkan ke situ. Kemudian yang kedua, kriteria yang fasik, yang pertama tadi merusak perjanjian alias gampangnya ngomong murtad. Yang kedua, memutus silaturahmi, memutuskan apa-apa yang sebelumnya diperintahkan untuk disambung. Rasulullah pernah menyampaikan, barang siapa yang kepingin dilapangkan rizkinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Seperti itu. Jadi kepingin berkah rizkimu, panjang umurmu, senang silaturahim. Nah, kalau sampean itu di pondok, kalau pulang dari pondok, dulur-dulurnya diparani. Pertama-tama keluarga Pak Dini, Bu Dini. Kemudian gurunya, guru-guru yang dulu ngajari kamu di musola, di tempat itu diparani. Minta doanya, semoga dalam belajar diberi kemudahan, ilmunya diberi barokah dan manfaat. Seperti itu. Itu diantara hal-hal yang bisa mendatangkan keberkahan dan lapangnya rezeki. Seperti ini. Nah, terus kriteria yang ketiga, wa yufsiduna fil selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Wes delok orang-orang yang selalu berbuat kerusakan, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, ini macamnya banyak. Jadi orang yang berbuat kerusakan itu macamnya banyak. Dan balik di seperti yang kemarin. Gitu. Katanya, satu situ fil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, tapi bicaranya jawabnya bagaimana? Jawabnya, inna nahnu muslihun. Bukan, kita ini justru berbuat baik. Coba sekarang. Banyak tambang di mana-mana. Terutama tambang-tambang batu bara, tambang nikel. Itu dampak kerusakannya luar biasa. Dampak kerusakannya luar biasa. Beberapa tahun lalu ada penambang emas liar. Kayak seperti itu dampaknya. Berapa sawah-sawah yang rusak. Air macet, gunung sudah tidak lagi bisa menyimpan air. Cepat hujan, tapi cepat juga kering. Ini kenapa? Karena tadi orang selalu berbuat kerusakan. Nah, yang paling parah kerusakannya itu adalah orang yang berkedok agama, gitu, gak ngerti urusan agama, tapi berfatwa tentang urusan agama. Kalau dalam nadoman ala-ala gitu ya. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu mutanasikun. Itu kerusakan besar manakala orang pinter tapi menyalahgunakan kepinteran. Wa akbaru minhu, yang lebih berat lagi dari itu, jahilun mutana, wong bodoh tapi seolah-olah ahli agama. Huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fitinihiya
Dua-duanya itu fitnah yang besar di alam ini. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dalam urusannya agama melok wong-wong kuwi mau. Jadi makanya fasikin, orang yang selalu berbuat kerusakan, orang fasik disebutkan Allah kriterianya satu, orang yang merusak janjinya. Merusak janjinya ora guru murtad tok. Ngaku muslim tapi tingkahnya tidak mencerminkan orang muslim. Yang kedua, orang-orang yang memutuskan apa-apa yang sebelumnya diperintahkan untuk disambung. Yang ketiga, orang yang dalam kesehariannya selalu membawa kerusakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inilah, tinggal kita hati-hati. Apa yang kita lakukan hendaknya selalu membawa nilai manfaat, baik pada diri kita maupun pada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nasi anfa'uhum lin. Setelah itu dulu beres pokoknya. Bisa, mari kita tutup bersama. Shadaqallahul adzim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alimun bi asrarin biru. Sami'un basirun bil qulubi. Bismika arju minka. Jaika fal amnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.